Ini anak-anak wak sadohe kok. Halo guys. Halo guys. Ini Ici. Ini Eva. Tuh. Katanya kau bapak lihat dari ini. Ibu, tolong Eva bu, ini keadaan Eva sekarang. Nah, Gunung Merapi ini sebenarnya telah berstatus waspada atau level 2 sejak 2011 lalu. Aktivitas erupsi Gunung Merapi sempat meningkat pada 7 Januari 2023, sehingga pihak berwenang menutup sementara jalur pendakiannya. Nah, uniknya Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA di Sumatera Barat membuka kembali jalur pendakian ke Merapi ini pada 24 Juli 2023. Ya, pada Sabtu tanggal 2 bulan Desember malam, para pendaki bahkan berkemah di sekitar Tugu Abel. Yang jika ditarik garis lurus di peta, hanya berjarak sekitar 600 meter dari kawah. Tugu Abel ini sendiri merupakan monumen yang dibangun sebagai peringatan atas tewasnya seseorang pendaki bernama Abel Tasman akibat erupsi Gunung Merapi pada 5 Juli tahun 1992. Yang kita pahami di sini situasi tersebut dari perbedaan pendapat antara pendaki dan petugas BKSDA menggambarkan bagaimana prinsip kehati-hatian tidak terlalu diterapkan di Gunung Merapi ini. Para pendaki pun tampaknya juga tidak cukup memahami risiko bencana yang sedang mengintai. Saya menilai masing-masing pihak merasa situasi Merapi ini biasa-biasa saja. BKSDA membuka izin online dengan persyaratan yang saya rasa kurang tegas. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, diketahui telah terjadi erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ya, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023. Kabarnya terdapat 75 pendaki yang terjebak dalam Gunung Merapi tersebut. Info terakhir didapat sebanyak 52 orang selamat dan 23 orang meninggal dunia. Nah, di sini ada seorang laki-laki pendaki Gunung Merapi selamat dari erupsi tersebut. Dirinya sudah bercerita mengenai kronologi bagaimana ia bisa selamat dari peristiwa tersebut. Dia bernama Muhammad Fadli, bercerita bahwa letusan gunung tersebut sangat mendadak dan terjadi sekitar jam 3 sore. Posisi pendaki yang di atas itu banyak, sedangkan posisi Fadli berada di cadas di bawah Tugu Abel. Tiba-tiba batu-batu turun dengan cepat seperti dilempar dari atas dan hawa panas menyeruak di sekitar Gunung Merapi tersebut. Letusannya nggak ada apa-apa bang, langsung letus aja gitu bang. Jam 3 bang. Ada banyak itu posisi pendaki yang di atas. Banyak bang. Fadli posisi Di cadas bang. Di cadas. Di bawah Tugu Abel. Waktu terjadi letusan itu batu-batu kan turun tuh bang. Kayak dilempar-lempar gitu batu bang, sakit bang. Kena ke badan bang. Hawa panasnya ada bang. Ada batu besar bang. Situ kami berlindung bang. Fadli sama Bima bang. Fadli nahan batu itu bang, pakai jari ini bang. Terus pas kebetulan ada batu turun bang, kena tangan jari ini bang. Naik 18 orang bang, dari Padang semuanya bang. Jalur Batu Palano. Kejadian gunung meletus bang, jam 3 bang. Naik hari Sabtu bang. Nah, rombongan Muhammad Fadli ini naik hari Sabtu lewat salah satu jalur yakni Batu Palano yang diketahui bahwa pendakian Gunung Merapi ini memiliki 3 pintu untuk bisa naik ke puncak Gunung Merapi. Nah, di sini kalau bisa kita lihat, jika pendaki yang sampai merapat dekat dengan kawah Gunung Merapi, maka SOP standar operasional prosedurnya sepertinya terabaikan oleh pendaki dan pihak-pihak yang seharusnya memberi peringatan untuk hal itu. Nah, Gunung Merapi ini sebenarnya telah berstatus waspada atau level 2 sejak 2011 lalu. Aktivitas erupsi Gunung Merapi sempat meningkat pada 7 Januari 2023, sehingga pihak berwenang menutup sementara jalur pendakiannya. Nah, uniknya Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA di Sumatera Barat membuka kembali jalur pendakian ke Merapi ini pada 24 Juli 2023. Meski gunung dengan ketinggian 2.885 mdpl ini masih berstatus waspada. Nah, sejak izin pendakian dikeluarkan pada Juli 2023 lalu, tidak tercatat lagi aktivitas signifikan pada Gunung Merapi. Bahkan pada 3 Desember 2023, sejumlah pendaki yang selamat menyatakan tidak ada tanda-tanda erupsi. Catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menunjukkan bahwa tidak ada gempa vulkanik atau erupsi di Merapi selama 2 pekan sebelum kejadian.
Bisa kita perkirakan bencana kali ini telah menunjukkan bahwa pengabaian prosedur keselamatan dapat berakibat fatal ketika bersanding dengan gunung yang berkarakter seperti Gunung Merapi ini. Bukan Merapi ya, Merapi di Jogja. Ini Marapi. Nah, hal serupa pun berpeluang terjadi di gunung-gunung berapi lainnya di Indonesia. Coba kita lihat mengapa banyak pendaki berada di area sekitar kawah dalam proses evakuasi pada Selasa tanggal 5 Desember kemarin. Sejumlah petugas dari tim SAR tampak menggotong-gotong jenazah dari korban erupsi dekat dengan kawah Gunung Merapi ini. Di belakang mereka, kepulan asap dari erupsi skala kecil terlihat dengan jelas ya kan. Nah, korban meninggal lainnya juga ditemukan di titik-titik yang masuk dalam kawasan paling rawan bencana di Merapi, yang semestinya terlarang didatangi. Tapi nyatanya banyak pendaki sampai ke puncak dan kawah, bahkan bermalam di sekitaran kawah itu. Nah, dari pengakuan salah satu korban juga yang selamat bernama Irfan Damulya, mengaku tidak diperingatkan oleh petugas di posko pendakian bahwa mereka dilarang mendekat dalam radius 3 km dari puncak. Meski begitu, memang dia melihat rambu-rambu jarak aman, imbauan untuk berhati-hati, serta jalur evakuasi jika terjadi erupsi. Nah, rambu-rambu ini memang seharusnya diperjelas dengan aba-aba dari petugas. Ya, pada Sabtu tanggal 2 bulan Desember malam, para pendaki bahkan berkemah di sekitar Tugu Abel, yang jika ditarik garis lurus di peta, hanya berjarak sekitar 600 meter dari kawah. Tugu Abel ini sendiri merupakan monumen yang dibangun sebagai peringatan atas tewasnya seseorang pendaki bernama Abel Tasman akibat erupsi Gunung Merapi pada 5 Juli tahun 1992. Nah, keterangan serupa juga disampaikan oleh Muhammad Iqbal, salah satu pendaki yang sempat berkunjung ke kawah Merapi. Iqbal bersama teman-temannya mendaki ke Gunung Merapi ini pada hari Sabtu. Nah, saat mereka mendaftar itu nggak ada secara langsung dikasih tahu bagaimana risiko erupsi Merapi jika terjadi. Nah, daftar cuma sekedar daftar aja katanya. Secara langsung nggak ada briefing. Padahal kalau kata senior-senior para pendaki Merapi seharusnya kan ada briefing kan gitu. Nah, Iqbal mengetahui bahwa status Gunung Merapi ada pada level waspada. Tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika Gunung Merapi berstatus seperti ini. Di sini baiknya kita juga harusnya banyak membaca keadaan situasi Gunung Merapi ya, daripada beberapa sumber seperti mungkin ada websitenya kah, BKSDA ini atau dan lain-lain lah. Kita lanjut ya. Sepanjang perjalanan naik, Iqbal mengatakan ada rambu-rambu dan petunjuk di jalur pendakian sebelum memasuki kawasan puncak. Begitu pula dengan rambu jalur evakuasi. Namun menurutnya rambu yang memperingatkan soal risiko erupsi minim dan kurang jelas. Nah, radius-radiusnya nggak ada. Cuma diingatkan hati-hati Gunung Merapi rawan dengan erupsi gitu. Nah, begitu memasuki kawasan puncak dan kawah Merapi, tidak ada rambu atau pelang larangan di situ. Iqbal bahkan sempat menghabiskan waktu selama 30 menit di pinggir kawah, tepatnya pada Minggu sekitar jam setengah 9 sampai jam 9 pagi. Nah, itu adalah kali pertama dia melihat langsung kawah Gunung Merapi. Nah, katanya tiba-tiba terdengar ada suara air mendidih seperti suara steam, terdengar jelas. Namun saat itu dia tidak tahu apakah suara itu tergolong normal atau tidak. Nah, setelah itu Iqbal dan teman-temannya pun turun dari kawasan puncak. Ketika berjalan turun, dia sempat bertemu dengan rombongan pendaki lain yang baru hendak naik ke area puncak dan kawah. Nah, ketika dia sampai di pos 4, sekitar pukul 12 siang, dia mendengar suara monyet gunung seperti berteriak kencang ramai-ramai. Sumber suara monyet-monyet gunung itu berasal dari atas, namun terdengar hingga pos keempat. Ini berarti kan suatu tanda-tanda. Ini kita harus kenali juga tanda-tanda seperti ini. Tapi Iqbal masih tidak punya firasat apa-apa. Lalu dia melanjutkan perjalanan turun. Nah, begitu tiba di pos 1 yang sudah dekat dengan area perkebunan warga, terdengar bunyi bergemuruh dan dentuman. Nah, Iqbal dan kawan-kawan melihat ibu-ibu petani berlarian sambil berteriak begitu. Disampaikanlah sama ibu itu nggak pernah Merapi meletus sampai sebesar ini. Dan rombongan Iqbal melihat ke atas, ternyata memang betul ada terjadi erupsi Gunung Merapi. Nah, kalau Iqbal telah beberapa jam pasti ikut kena imbas, sampaikan oleh Iqbal. Nah, sebelum bencana ini terjadi pun banyak pendaki yang mencapai bahkan berkemah di kawasan sekitar puncak dan kawah Merapi. Hal itu bisa kita lihat dari gambar, foto-foto, dan video-video yang diunggah di media sosial serta Google Maps. Nah, terkait terabaikannya rekomendasi jarak aman ini, Pelaksana Harian Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA di Sumatera Barat, yaitu Dian Indriati, mengatakan para petugas pendamping di setiap pintu masuk telah memberi arahan kepada para pendaki. Namun para pendaki juga wajib mendaftar secara daring untuk mendapatkan surat izin memasuki kawasan konservasi atau SIMAKSI. Itu menurut Dian ya. Memang kalau di gunung berapi, di semua gunung berapi di Indonesia memang waspada level 2. Jadi bisa dilakukan pendakian, kembali lagi kami jelaskan, dengan
mitigasi dan adaptasi bencana. Dan kami sudah lakukan itu, mitigasi, adaptasi bencana serta SOP sudah kita berlakukan, termasuk dengan pembatasan pengunjung. Satu hari hanya 100 orang, apabila hari biasa dan hari libur 150 orang. Itu artinya apa? Di dalam SOP tersebut pun sudah tercantum bahwa pendakian hanya dapat dilakukan pada pukul 4 sampai 8. 8 sampai 4 sore. Jadi pengunjung tidak boleh berlama-lama di sana, apalagi melakukan kemah ataupun bermalam seperti itu. Yang kita pahami di sini situasi tersebut dari perbedaan pendapat antara pendaki dan petugas BKSDA menggambarkan bagaimana prinsip kehati-hatian tidak terlalu diterapkan di Gunung Merapi ini. Para pendaki pun tampaknya juga tidak cukup memahami risiko bencana yang sedang mengintai. Saya menilai masing-masing pihak merasa situasi Merapi ini biasa-biasa saja. BKSDA membuka izin online dengan persyaratan yang saya rasa kurang tegas. Di sisi lain, pendaki juga merasa biasa naik gunung sehingga tidak perlu terlalu berhati-hati. Nah, itu yang saya rasakan. Mengapa erupsi Gunung Merapi ini sulit terdeteksi untuk yang kali ini? Ya, dari pernyataan Mirzam Abdurrahman mengatakan tipe letusan Merapi pada 3 Desember sulit terdeteksi karena tidak terjadi pergerakan magma yang biasanya menjadi indikator penanda bahwa akan terjadi erupsi. Yang terjadi di Merapi mengajarkan bahwa pemantauan gunung-gunung berapi perlu dilakukan dengan data yang lebih komprehensif, mencakup faktor-faktor eksternal yang mungkin bisa mempengaruhi aktivitasnya. Namun banyak gunung belum termonitor dengan baik jika dibandingkan dengan gunung-gunung seperti Merapi di Yogyakarta dan Semeru di Jawa Timur. Nah, menurut informasi penelitian terakhir terkait Gunung Merapi ini yang menggabungkan data permukaan geologi dan geofisika terakhir dilakukan pada tahun 2021 silam. Nah, perlunya ketegasan dan konsistensi aturan yang diterapkan oleh instansi yang memberi izin pendakian. Penegakan aturan di setiap gunung berapi itu bisa berbeda-beda karena kalau melihat statusnya Gunung Semeru sampai sekarang belum memperbolehkan para pendaki untuk mendakinya. Nah, posko yang tegas dan konsisten menjaga keamanan dan kenyamanan pendakinya akan memberitahu kondisi gunung yang akan didaki. Seperti ada larangan, jangan mendekati kawah. Dalam kasus di Merapi ini, Tugu Abel semestinya bisa menjadi pengingat bahwa pernah ada pendaki yang tewas akibat erupsi Gunung Merapi ini. Dan itu menandakan bahwa kawasan tersebut tidak aman untuk didaki gitu. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk saling tegas dan saling memperhatikan. Jadi yang penting itu kita saling kerjasama untuk membuat situasi menjadi aman. Bagi para korban yang telah mendahului karena telah mendaki Gunung Merapi ini dapat diterima di sisi Allah dan diterima amal ibadahnya. Dan yang selamat semoga dipulihkan keadaannya. Bagi yang ditinggalkan almarhum semoga diberi kesabaran. Mudah-mudahan di suatu masa nanti tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Oke, seperti biasanya Majulah Minangkabau, Majulah Indonesia bersama saya Devan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.